Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Ingat, tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Semoga memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga ini menginspirasi kita, seluruh anggota keluarga kita, praputri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar mampu membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan sekali lagi, tak ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan ini. Memulai setiap harinya dengan melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat wa salam kita sampaikan, kita doakan kepada Allah, semoga dicurah limpahkan pada manusia terbaik yang membawa agama terbaik untuk umat terbaik, baginda Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ridha dan cinta, rahmat dan mahabbatullah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, keturunan dan zuriatnya, sahabat dan kerabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sama-sama berniat untuk memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini. Dan iktikaf ini kita isi dengan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama, yang insya Allah mulai pekan ini dan beberapa pekan mendatang kita bahas ilmu tauhid. Insya Allah nanti kita mulai dengan pembahasan tentang rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Lagi yang akan kita bahas nanti adalah ilmu tauhid, ilmu yang membahas, mengajarkan, menguatkan pemahaman kita tentang keyakinan bahwa Allah itu besar, Allah itu tunggal, Allah itu satu, tak ada duanya, satu-satunya dalam segala-galanya. Kita sudah membahas tentang rukun iman yang kelima, walaupun tak sempurna betul. Kita baca waktu itu satu di antara karya para ulama, Muhammad Al-Arifi, karya salah seorang di antara ulama mutakhir, ulama kontemporer Muhammad Arifi, tentang tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan di dalam kitab tersebut, tanda kiamat itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah kiamat tanda jauh, tanda kiamat masih jauh. Yang kedua, tanda kiamat menengah, mutawassitah, dan yang ketiga, tanda-tanda kiamat dekat. Tanda-tanda kiamat yang masih jauh itu sudah terwujud, sudah terjadi. Satu di antaranya adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. Falsafahnya begini, uraiannya begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengutus para nabi dan rasulnya di sepanjang usia alam semesta, usia kehidupan di alam semesta. Diutusnya Nabi Adam, nanti ada giliran diutusnya Nabi Idris, utusnya Nabi Saleh, dan seterusnya. Ketika sebahagian di antara manusia yang kepada mereka dikirim utusan-utusan Allah itu membangkang, dan pembangkangannya dilakukan secara sistematik dan totalitas, sehingga para nabi dan rasul tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyebarkan kebenaran, maka umat itu dimusnahkan, dipunahkan oleh Allah. Nggak layak hidup di muka bumi para pembangkang itu. Itu yang terjadi pada umat Nabi Saleh, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud. Dipunah musnahkan, lalu kemudian nanti Allah ciptakan generasi yang lain, generasi berikutnya. Kalau mereka sudah mulai menyimpang dan menyeleweng, dikirim lagi rasul yang baru untuk meluruskan. Kalau mereka lurus, kalau mereka benar, kalau mereka patuh dan taat, maka berlanjut, berkesinambungan keturunan-keturunannya. Dan ada masanya nanti mereka mengalami penyimpangan dan penyelewengan lagi. Dikirim lagi rasul yang baru. Jadi rumusnya dua. Yang pertama adalah kalau mereka menyimpang dan menyeleweng, dikirim rasul baru. Tetapi kalau penyelewengan dan penyimpangan mereka itu terlalu berat, terlalu sistematik, pembangkangannya itu menjadi totalitas, semua orang memiliki kekuatan yang dahsyat untuk melawan kebenaran, Allah musnahkan mereka. Tak patut mereka dibiarkan hidup lebih lama di muka bumi ini. Mereka para pembangkang. Setelah dimusnahkan baru dikirim, diciptakan generasi baru, dikirim rasul baru lagi. Jadi gitu. Kalau menyeleweng tidak terlalu berat atau tidak terlalu masif, dikirim rasul baru. Kalau menyelewengnya terlalu berat, bukan hanya rasul baru yang dikirim, umat baru dan rasul baru dikirim. Itulah para nabi, itulah para rasul. Dan yang terakhir diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rasul akhir zaman, rasul terakhir untuk umat terakhir. Kalau menyeleweng nggak ada rasul baru. Kalau berat penyimpangan dan perlawanannya terhadap kebenaran, kita akan dipunah musnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia pun berakhir, alam semesta pun terhenti. Nggak layak lagi ada kehidupan di sini karena tak ada lagi yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad Al-Arifi mengkategorikan hal ini. Hal ini yang mana? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul akhir zaman sebagai tanda kiamat. Cuma masih jauh. Sudah terjadi itu. Kemudian yang kedua adalah tanda kiamat menengah. Nggak terlalu jauh dia, tapi nggak terlalu dekat. Sebagian sudah terjadi. Sebagian lagi sedang terjadi. Dan kita tak tahu ada berapa banyak lagi yang akan terjadi. Digambarkan, dideskripsikan di dalam kitab tersebut adalah berbagai keganjilan dan keanehan di luar kategori normal. Baik pada alam semesta, lebih-lebih pada perilaku manusia. Pada alam semesta, sungai Tigris mengering, yang tak pernah kering akan kering. Kurma baisan tak lagi berbuah, yang biasanya banyak buahnya. Nanti akan ditemukan gunung emas di dalam sungai Tigris. Ini kan belum terjadi. Kemudian hujan akan kembali menyirami Jazirah Arab, menyebabkan lahan tandus dan kering, padang pasir itu tumbuh berbagai pepohonan menjadi subur dan hijau kembali. Ini di luar kategori normal. Dan juga
termasuk diantaranya tumbuhnya pepohonan asing di negeri baru, pepohonan baru di negeri yang berbeda-beda. Dulu rambutan nggak ada di Arab, kurma nggak ada di Aceh. Sekarang kita senang sekali karena kita memiliki pohon kurma. Tapi ini abnormal sebenarnya. Ini pertanda bahwa kiamat menengah sedang terjadi. Dan ini nggak bisa kita tunda. Jangan nanti marah kepada pengelola kebun kurma. Nggak ada. Ini secara alamiah. Ada berbagai keganjilan terus menerus terjadi. Yang terkait dengan alam semesta. Demikian pula yang lebih banyak adalah terjadi perilaku-perilaku tidak sepenuhnya normal pada manusia. Ini lebih banyak. Apa itu? Ya, ada orang miskin antara al-urat al-hufat al-urat yatatawaluna fil bunyan. Dalam riwayat lain antara al-urat al-hufat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Orang miskin pakaian compang-camping, kerjanya gembala kambing, bikin gedung tinggi-tinggi. Orang miskin pakaian compang-camping, kerjanya gembala kambing, bikin rumah setinggi-tingginya, saling berkompetisi. Siapa tinggi rumah kita? Siapa hebat, siapa besar rumah kita? Dia orang miskin. Untuk menutupi tubuhnya secara sempurna, saya nggak sanggup untuk beli kain. Karena hasil dari upaya ngebarang kambingnya terlalu terbatas. Ini gambaran hadis. Nanti dimaknai oleh Muhammad Arifi secara simbolik atau secara tekstual. Secara tekstual yaitu memang benar-benar miskin, tapi bikin rumah sengaja besar-besar supaya dilihat orang, walaupun di dalam hanadu. Di dalam nggak ada apa-apa, yang penting nampak keluar moga. Pasang granit di luar, pasang keramik di luar, dicat di luar, di dalam nggak ada apa-apa, biar aja. Yang penting nampak sama orang. Nah, ini perilaku aneh. Juga berbagai perilaku aneh lainnya. Ya umukum ajhalukum. Yang akan ditunjuk menjadi pemimpin-pemimpin kalian, itu adalah yang paling bodoh di antara kalian. Pilih ruci ke yang cara yang dipilih, yang paling bangai di antara calon. Kenapa bisa terpilih yang paling bangai? Karena yang pilihnya orang bangai semua. Dan di berbagai satuan-satuan lain kita udah melihat. Yang nggak berijazah, yang tak jelas sekolah, bisa menjadi pejabat tinggi, bisa memiliki kedudukan yang sangat terhormat, bisa memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini keanehan. Ini keganjilan di akhir zaman. Kita menemukan satu persatu. Ketika terjadi baru terasa. Ada itu di dalam kitab. Ada itu di dalam sabda-sabda Rasulullah. Puncak dari keganjilan dan keanehan itu adalah orang-orang berbohong. Suka berbohong dan suka dibohongi. Yakzib wa yukzab wa yuhibbu ayyukzab. Suka berbohong. Tanpa bohong nggak enak ngomong gitu. Tanpa bohong belum sempurna rasanya berbicara. Hari ini dia bilang bahwa kita akan melakukan ini untuk kampung kita. Besok, lusa udah berubah perilakunya. Udah dia bilang yang lain lagi. Di awal-awal dia misalnya katakanlah tampil di sebuah kelompok masyarakat, apa dia bilang? Saya ini enggak politik-politik ini untuk kebaikan kita semua. Di tengah perjalanan, anak mau geser, nggak tahu kita mau geser kemana. Kita memang harus berpolitik. Setelah itu udah lain lagi. Ketika jadi politisi lain lagi. Ini kita bangun. Setelah dia duduk di kedudukan, akhirnya udah lain lagi yang dibangun.
Ini perilaku aneh, perilaku ganjil. Itu belum aneh kalau orang suka bohong. Tapi kalau orang suka dibohongi, ini jauh lebih aneh Bapak Ibu bahagia. Dan kita pun akan mengatakannya sebagai orang gila. Tapi itu terjadi sekarang. Baik secara personal maupun secara komunal, secara kolektif. Secara personal apa? Pak Ibu pegang HP, foto. Foto ke Masjid Raya, di payung. Foto sama anak-anak atau sama istri atau sama suami, foto. Upload di Instagram atau di Facebook atau di grup WA. Nanti orang komen. Oh, apa di komen? Oh, mah kayak usia 21 tahun. Hah, senang kita. Umur kita udah 53 tahun, dibilang 35 oleh orang. Uma sang talu dude Herlino bahasa senang kita. Padahal nggak mungkin benar itu. Itu pembohongan besar-besaran terhadap kita. Tapi kita senang, nggak marah sama dia. Ini kebohongan yang disukai. Orang yang dibohongi suka. Ini secara personal, secara perorangan. Ada lagi secara kolektif. Secara kolektif kita bahu-membahu, kita bertepuk tangan untuk sesuatu yang kosong. Untuk sesuatu yang tidak ada. Kita beramai-ramai memuja-muja. Membuat spanduk selamat datang si A, selamat datang si B. Padahal dia terus menerus membohongi kita sejak dari awal tahun hingga akhir tahun. Mulai dari belanja negara lah, mulai dari pembangunan lah, mulai dari berbagai kebijakan publik, sampai ke semua urusan dia membohongi kita selama ini, tetapi kita bentangkan karpet merah. Apalagi kalau diberitahukannya menginjak Masjid Raya, yang tak siapkan pasukan elit penjaga apa namanya supaya betul-betul. Oh, laki pidato segala pidato. Padahal selama ini kita dibohongi terus-menerus dan kita terus-menerus bertepuk tangan untuk kebohongan-kebohongan itu. Ini perilaku-perilaku aneh di akhir zaman. Dan kita mungkin menjadi bagian di dalamnya tanpa kita sadari, tanpa kita insafi bahwa tanda-tanda kiamat sudah terjadi bukan hanya di sekitar kita, tetapi atas diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sekali lagi itu ringkasan pengajian dulu sebelum saya sakit. Sebahagian di antara Bapak Ibu mungkin sudah menyimaknya secara rinci satu persatu beserta contoh-contohnya. Saya tentu tidak mengulanginya lagi di sini. Tanda kiamat menengah itu. Kemudian terakhir adalah tanda-tanda kiamat dekat. Dekat maksudnya adalah berlangsung suatu tanda diikuti oleh tanda berikutnya. Begitu selesai tanda berikutnya diikuti terus tanda berikutnya. Tanda pertama selesai langsung bersambung dengan tanda kedua. Bahkan boleh jadi yang pertama masih berlangsung, yang kedua sudah mengiringi. Yang kedua sedang berlangsung, yang ketiga sudah mengiringi. Yang ketiga berlangsung, keempat sudah mengiringi. Sampai berakhir 10 tandanya. Dipahami dari sejumlah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh 6 lewat 15. Jangan panjang-panjang kali juga nanti terganggu aktivitas minum kopi kita kan. Bapak Ibu berbahagia. Yang 10 ini mungkin kita bahas di pertemuan mendatang nanti, insya Allah. Atau pertemuan mendatang karena di awal bulan mungkin ada guru kita. Dr. Delani akan mengisinya, Dr. Denny mungkin pekan kedua insya Allah, pekan kedua bulan depan kita sambung tanda-tanda kiamat besar yang 10 macam itu. Setelah itu baru kita masuk kepada rukun iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Yang rukun iman ke-6 itu sering saya janjikan dulu ketika ada jamaah bertanya, Ustaz, mana ini terjadi pada saya? Apakah ini takdir? Apakah ini qadar? Apakah ini usaha? Saya bilang nanti saya bayanuhu insya Allah. Nanti akan sampai penjelasan itu. Sedang Bapak itu tunggu-tunggu, rupanya saya sakit.
Teringat-ingat dalam sakit saya ini, kapan saya tunaikan janji. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada saya dalam doa saya waktu itu, dan saya akan melanjutkan pengajian dan pembahasan tentang rukun iman yang keenam itu, iman kepada qada dan qadar. Keluarga, insya Allah kita bertemu kembali 2 pekan mendatang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk kita melanjutkan pengajian ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.